Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu saya sampaikan buat saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Semoga sampai saat ini saudaraku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya itu yang kita harapkan. Baiklah, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk belajar ya. Kita mencoba untuk belajar untuk mengungkap sisi lain dari hari besar keagamaan tentang Idul Adha. Saya jarang berkorban, jadi kan Idul Kurban ini, korban perasaan. Kenapa begitu? Ya, disengaja atau nggak disengaja, saya pribadi ini merasa kasihan dengan kondisi hewan-hewan yang dibunuh, ya, yang disembelih. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, dan macam-macam lah. Lalu apa yang perlu kita bahas? Yang perlu kita pelajari? Kalau kita benar-benar bisa belajar dari kenyataan yang ada, kita belajar dari hidup itu sendiri, semua ini berinteraksi. Artinya apa? Ketika ada satu sejarah yang menyatakan kalau memang manusia ini benar-benar mituhu dalam bahasa Jawa ya, benar-benar berbakti atau setia kepada Tuhan, apapun harus dikorbankan. Salah satunya adalah korban hewan itu. Setelah saya rasakan dari proses perjalanan waktu, saya mempelajari tentang hal ini, akhirnya ada satu jawaban. Nah, jawabannya gimana? Dulu sejarah menyatakan kalau Nabi Ibrahim itu benar-benar setia atau patuh kepada Allah, ya, dia harus mengorbankan atau memotong leher anaknya, yaitu Nabi Ismail. Tentang kebenaran itu, ya hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu kepastiannya. Yang jelas pada sampai saat ini, makhluk Tuhan yang tak berdosa menjadi korban kepuasan manusia, menjadi korban angan-angan manusia, menjadi korban pikiran manusia. Kalau sudah berkorban atau mengorbankan kambing atau sapi atau kerbau, ini nanti jaminannya masuk surga, kan begitu. Itu katanya begitu. Soal kebenarannya saya nggak tahu, tapi saya merasakan sangat mustahil kalau hal itu terjadi. Kenapa? Menurut sejarah itu, intinya kan Nabi Ibrahim itu disuruh memotong leher anaknya, yaitu Nabi Ismail. Mungkinkah itu terjadi? Padahal Tuhan itu memberi anugerah seorang anak, itu adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia, ya kan? Bukti kasih sayang Tuhan kepada manusia. Terus kenapa harus dibunuh? Kenapa harus dibunuh? Alasannya karena benar-benar setia kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, apapun perintah Tuhan dilakukan, termasuk membunuh, kan begitu. Padahal bukan di situ tempatnya, bukan di situ duduknya, itu bukan di situ. Artinya ketika Tuhan itu memberi mandat atau memberi satu perintah kepada manusia, itu artinya bukan terus leher ini dipotong, itu bukan. Artinya
menetralkan pikiran, menetralkan akal pikiran manusia itu sendiri, biar tidak ada angkara murka. Menetralkannya gimana? Ya itu tadi, potong leher. Ketika Tuhan duduk di pikiran kita, ketika Tuhan itu berinteraksi dengan pikiran kita nggak bisa, ya, kita nggak bisa istilahnya itu mengotak-atik, atau kita nggak bisa untuk mencerna ini dan itu, kita nggak bisa. Tapi secara logika, mungkinkah Tuhan memerintahkan hal seperti itu? Nah, dengan belas kasih Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan, ketika Nabi Ismail mau disembelih, akhirnya diganti dengan kambing. Ini kan suatu apa ya? Ralat, suatu ralat dari Tuhan. Ralat, sebentar dulu, bukan itu maksudnya. Saya ini berada di dalam pikiranmu. Kamu harus berpikir, saya tidak pernah memerintahkan untuk membunuh anakmu, ya kan? Saya nggak pernah memerintahkan untuk memotong leher anakmu. Pikiranmu itu loh yang harus dinetralkan, biar tidak apa, tidak, kalau dalam bahasa Jawa itu tidak kemerungsung, tidak terlalu menggebu. Untuk ketemu Tuhan kok harus mengorbankan jiwa. Makanya di sini kadang-kadang itu diwujudkan dengan bentuk-bentuk yang berbagai macam, ya, misalnya ada hewan yang mau disembelih itu berontak, ya kan, nggak mau istilahnya. Nah, karena dia sudah tahu, rohnya sudah memberitahu bahwa ini cuma sebagai korban kepuasan manusia, korban angan-angan dan pikiran manusia itu sendiri. Bukan begitu. Artinya kalau masih setia sama Tuhan, kan ya nggak mungkin kan Tuhan itu memerintah untuk menyembelih anaknya. Itu sudah nggak mungkin terjadi. Artinya kalau memang setia sama Tuhan, ya harus setia kepada anak itu sendiri. Boleh kita ini istilahnya itu ralat juga sama Tuhan, ralat Gusti. Kenapa harus anak ini harus disembelih? Bukankah ini juga anugerah dari Gusti, anugerah dari Tuhan? Mungkinkah ini harus terjadi? Sebagai bakti kita kepada Tuhan, akhirnya menuruti apa yang ada di dalam pikiran itu, ada apa yang ada di dalam batinnya, dikira untuk menyembelih anaknya. Padahal bukan itu maksudnya, bukan itu. Kesetiaanmu padaku berarti kamu harus setia kepada ciptaanku yang lain. Kasih sayangku kepadamu, hai manusia, itu sama halnya kasih sayangmu kepada makhluk yang lain. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau memang nggak paham atau nggak ngerti, nggak masalah. Sebetulnya kalau menurut rasa kan sudah ada pembuktian seperti ketika kambing atau sapi atau kerbau itu mau disembelih, menangis, meneteskan air mata, dia berontak. Salah saya ini apa? Kok saya jadi korban? Salahnya itu apa? Kasihan. Nah, sejarah itu tentang kebenarannya kita nggak tahu. Karena itu berita-berita impor, ya kan? Sejarah impor, bukan sejarah dari Jawa itu sendiri. Jawa nggak pernah ada sejarah seperti itu. Itu kalau menurut saya sesuai dengan apa yang saya rasakan. Karena Tuhan itu cinta kasih, nggak pernah menyuruh untuk berperang, nggak pernah menyuruh untuk membunuh, nggak pernah menyuruh untuk menyakiti. Itu Tuhan, itu sifat Tuhan. Tetapi manusianya yang kurang pekah di situ, kurang pekah. Dia mengambil jalan pintas, disuruh membunuh ya membunuh, disuruh berperang ya berperang. Akhirnya artinya membunuh itu kan bukan membunuh musuh, bukan membunuh makhluk-makhluk yang lain. Membunuh itu ada artinya membunuh ya menenteramkan pikiran kita, angan-angan batin kita ini. Memerangi
pribadi kita, nafsu kita, angkara kita, bukan berperang kepada yang apa yang nampak di hadapan kita, bukan seperti itu. Nah, ini harus perlu pembelajaran karena kita sebagai manusia yang terbatas. Tapi ada apa-apa sih, semua itu proses, nanti perjalanannya itu akan menuju benar-benar kesempurnaan, menuju benar-benar kebenaran yang hakiki, menuju ke benar-benar kebenaran hidup, karena hidup itu langgeng. Tanggung jawabnya di mana kalau manusia asalnya beli gitu aja, sedangkan ruhnya itu perlu dikembalikan ke asalnya. Nanti dagingnya dimakan. Saya pernah ditanya kepada orang, teman lah, saya bilang seperti itu, tetapi saya dibantah. Loh, Pak John mau makan daging korban pada waktu Idul Adha? Ya mau. Kenapa? Kan itu sudah bangkai, saya nggak ikut membunuh. Kan sudah bangkai itu, batang artinya. Kalau dalam bahasa Jawa kan batang. Ya kita nggak sadar kalau kita ini memakan bangkai daging itu tadi, kan nggak sadar. Nah, kebetulan saya ini merasakan, oh iya ini sudah menjadi bangkai ya, berarti kita ini makan bangkai, nggak sadar manusianya. Tapi tidak apa-apa, buat kesempurnaan kita, baik yang laku agama maupun laku-laku yang lain. Belajar itu penting, jadi nggak menyalahkan sana, nggak menyalahkan sini. Apakah yang melakukan itu salah? Enggak ada yang salah. Memang tahunya di situ, pahamnya di situ. Kalau menurut kepahaman saya nggak mungkin mau lah. Ini kan menurut saya pribadi. Artinya itu tadi, kalau kita benar-benar setia pada Tuhan, ketika Tuhan itu duduk di pikiran kita, Dia memerintahkan bunuh. Nah, kita harus bisa mengolah. Kita harus bisa merasakan kenapa harus saya membunuh. Saya nggak bisa memberi hidup kok harus membunuh. Ini perintah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan itu cuma satu. Nah di situ kita nggak terasa bahwa ada angkara murka yang masuk ke jiwa kita, mempengaruhi akal pikiran kita. Kalau dalam bahasa asingnya setan. Makanya saya pernah bilang setan harus kita kasihi juga, harus kita ya jadikan teman, sahabat, itu setan. Begitu. Kita semua sama, nggak ada yang beda. Karena ruh tatasan dari Tuhan itu bisa membentuk apa saja. Bisa binatang, bisa tanaman, ya, bisa manusia. Itu ruh Tuhan, yang milik Tuhan itu sendiri. Ya kalau menurut pembicaraan saya sih nggak masuk akal juga. Tapi ini yang saya rasakan, kebenarannya di situ. Jadi nggak asal bunuh. Satu contoh misalnya kita diperintah, kalau anakmu usia sudah balik misalnya, nggak mau mengaji, pukul dia. Nah, dipukul kan, dipukul tapi yang dipukul tubuhnya. Mana kasih sayang kita pada anak? Pak Tuhan itu memberi cinta kasih kepada manusia itu berlebih-lebihan, nggak ada batasnya, sudah diberikan semua cinta kasihnya. Kalau kita benar-benar cinta kasih kepada anak, kenapa harus dipukul? Ini ajaran dari mana? Kan seperti itu. Misalnya kalau ada orang salah mencuri misalnya, tangannya harus dipotong. Bisa manusia membuat tangan, kok asal motong? Itu ajaran dari mana? Misalnya kalau ada kesalahan yang lebih fatal, dihukum gantung atau dihukum pancung. Apakah Tuhan memerintahkan seperti itu? Saya rasa nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan memerintahkan seperti itu. Karena Tuhan itu cinta kasih, benar-benar cinta kasih pada manusia. Kalau saya boleh bilang,
makhluk tetasan Tuhan, yang paling dikasih dan dicintai itu manusia. Tapi manusianya nggak sadar di situ. Kita sudah diberi cinta kasih, tapi kita nggak bisa menerapkan rasa cinta kasih itu. Kita masih kalah dengan angkara kita, angkara murka kita. Angkara itu di dalam, murka itu di luar. Jadi kesimpulannya seperti itu tadi. Ketika Nabi Ibrahim disuruh memotong leher anaknya, itu bukan terus leher anaknya dipotong, bukan seperti itu. Pikiran-pikiran yang tidak pasti, misalnya beranggapan kalau dipikir Tuhan itu berwujud, Tuhan itu berbentuk tulisan atau berada di sana. Nah, itu harus dinetralkan. Harus benar mencapai kesadaran bahwa Tuhan itu ada pada kita. Tuhan bukan berupa tulisan. Alam semesta ini Tuhan. Alam semesta itu Tuhan. Tetapi tulisan sudah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan lagi. Kan manusia yang menulis. Katanya ayatnya ada. Kalau berdasarkan kitab ya tafsir terus. Ditafsir begini. Manusia secara ragawi ini maunya enak toh. Nggak mau yang nggak enak. Makan harus enak, minum harus enak, tidur juga harus enak. Maunya enak toh, nggak mau yang nggak enak. Padahal kodrat manusia itu menerima apa adanya, enak nggak enak. Kodrat manusia harus mau menerima kenyataan yang ada. Apa ya yang saya sampaikan tadi? Bisa memahami nggak kira-kira? Kalau nggak bisa memahami nggak apa-apa, belajar lagi dan terus belajar biar tahu kesempurnaan Tuhan. Itu kita sebagai ciptaan Tuhan harus bisa mencari kesimpulan, ya kan, yang telah dianugerahkan Tuhan pada kita. Satu contoh seperti itu tadi. Seandainya Tuhan itu benar-benar memerintahkan memotong leher anaknya, itu nggak diganti dengan kambing, apa ada kita? Habis manusia di dunia setiap hari Idul Adha. Makanya diganti dengan kambing. Artinya satu, ya benar-benar Nabi Ibrahim benar-benar setia pada Tuhan, bakti kepada Tuhan, apapun yang diberitakan Tuhan itu dilaksanakan. Tetapi maksudnya bukan seperti itu, harus membunuh anaknya, bukan begitu. Maksudnya itu kalau mencintai Tuhan berarti ya mencintai ciptaan yang lainnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.